Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisan Ivanda dengan NIM 2430404070 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah BP 24. Baiklah, saya di sini akan menunjukkan bagaimana cara PT Aksiata Tbk menjalankan analisis perusahaannya tersebut. Di sini saya mengerjakan tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi. Baiklah, langsung saja ke videonya kawan-kawan. Pernah nggak sih kawan-kawan kepikiran gimana caranya kita bisa internetan lancar setiap hari, seperti main game, streaming, atau sekedar scrolling media sosial seperti TikTok, Instagram. Semua itu nggak lepas dari peran perusahaan telekomunikasi. Salah satu yang cukup besar di Indonesia adalah PT Aksiata XL Tbk. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas mulai dari sumber daya, nilai rantai, sampai kekuatan dan tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan ini. Nah, di video ini yang pertama kita bahas daya sumber yang dimiliki XL Aksiata. Nah, bayangin, di balik sinyal yang kamu pakai ada ribuan menara BTS, jaringan fiber optik, dan teknologi canggih yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu semua termasuk sumber daya berwujud yang jadi tulang punggung perusahaan XL Aksiata. Tapi bukan cuma itu, XL juga punya sumber daya tak berwujud yang gak kalah penting, seperti brand yang sudah dikenal luas, pelanggan setia, dan lisensi frekuensi dari pemerintah yang jadi nyawa bisnis telekomunikasi. Dan tentu saja ada manusia di balik semua itu. Tim ahli di bidang teknologi, jaringan, dan pelayanan pelanggan yang memastikan semuanya berjalan lancar setiap hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke rantai nilai. Coba kita lihat perjalanan layanan XL dari awal sampai ke tangan pengguna. Dimulai dari pengadaan teknologi dan perangkat, lalu masuk ke proses operasional, di mana jaringan dikelola, dipantau, dan dijaga agar tetap stabil, agar kawan-kawan bisa scrolling dan main game tetap stabil gitu. Setelah itu, layanan didistribusikan langsung ke pengguna lewat jaringan digital. Nggak ada barang fisik, tapi kita langsung bisa merasakan manfaatnya. Kemudian, XL menarik pelanggan lewat berbagai promo menarik dan paket internet yang menurut saya itu kompetitif. Dan terakhir, mereka tetap menjaga hubungan dengan pelanggan lewat layanan customer service, aplikasi, dan media sosial seperti aplikasi yang tersedia di Play Store. Semua proses ini saling terhubung dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, sekarang kita lihat dari analisis SWOT-nya, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari sisi kekuatan, XL punya jaringan yang luas, harganya itu bisa disebut murah dan bersaing, dan dukungan dari grup besar Aksiata. Ini jadi modal penting untuk terus berkembang. Tapi, ada juga kelemahannya, misalnya kualitas jaringannya belum merata di semua daerah atau di pelosok, dan persaingan harga yang cukup ketat. Di sisi peluang, perkembangan internet di Indonesia terus meningkat, ditambah lagi dengan teknologi sekarang, ada itu namanya 5G, dan layanan digital yang semakin berkembang. Ini jadi kesempatan besar untuk XL. Namun, ancamannya juga nyata. Persaingan dengan provider lain sangat ketat seperti Indosat, Telkomsel gitu. Ditambah lagi dengan teknologi yang sekarang sudah sangat maju. Persaingan dengan provider tersebut, regulasinya bisa berubah dan teknologi terus berkembang dengan cepat. Kalau tidak beradaptasi, XL bisa tertinggal. Jadi, dari analisis kita hari ini kita bisa melihat PT XL Aksiata Tbk bukan cuma sekedar provider biasa. Di balik layanan yang kita gunakan setiap hari, ada strategi, sumber daya, dan tantangan yang besar harus mereka hadapi. Dan satu hal lagi yang pasti, di era digital seperti sekarang, peran perusahaan seperti XL akan terus jadi bagian penting dalam kehidupan kita. Mungkin sekian edukasi dari saya, semoga dapat membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.